Halo semua, di sini aku mau nge-share tentang cara booking penginapan, cara extend, dan juga tips-tips lain tentang penginapan di Swiss. Oke, langsung aja. Yang pertama, aku mau jelasin dulu. Jadi, selama 9 hari dan 8 malam kita di Swiss, kita itu nginep di 3 tempat. Nah, kebetulan 3 tempat ini beda-beda semua jenisnya. Jadi, yang pertama, waktu di Zurich, kita nginep di apartemen yang ada di apartemen building gitu, jadi kayak apartemen biasa. Nah, terus yang kedua, kita nginepnya di Interlaken, itu penginapannya berupa resort hotel gitu, jadi kayak check-innya dan check-outnya itu kayak hotel biasa. Nah, terus yang ketiga, kita nginepnya itu di apartemen gitu, tapi dia itu semacam rumah, jadi kayak holiday house gitu apartemennya. Nah, itu lokasinya di Sarnen. Nanti buat lebih jelasnya lagi bakal aku jelasin, aku kasih room tournya sama plus minus dari tiap penginapannya. Nah, tapi sekarang kita dari awal dulu ya, yaitu cara booking si penginapannya. Oke, jadi buat semua penginapan kita itu, kita bookingnya pakai aplikasi Emirates, tapi ini nanti bakal di-forward ke booking.com. Jadi kita tuh sebenarnya mesennya di booking.com, tapi pakai Emirates Skyward Membership gitu. Jadi nanti kayak tiap mesen, tiap booking penginapan itu bakal dapet reward buat di Emirates-nya. Nah, jadi itu tuh caranya dengan buka aplikasi Emirates. Kalian bisa langsung cek saja. Biasanya kalau misalkan kita udah booking penerbangan di Emirates, nanti juga bakal dikasih tahu gitu tentang penginapan-penginapan gitu, nanti tinggal dipencet-pencet aja. Nah, untuk di booking.com-nya juga ini udah enak sebenarnya buat ngebooking itu. Jadi kita itu yang pertama tentuin dulu lokasinya di mana, terus jumlah orangnya berapa adult dan berapa child, terus nanti kita tentuin tanggalnya juga, terus abis itu baru deh kita cari. Nah, enaknya lagi itu kita bisa ngefilter pencarian kita. Misalkan kalau misalkan aku tuh selalu nyari ngefilter fasilitasnya. Jadi perlu banget buat kalian merhatiin dengan detail fasilitas apa yang kalian butuhin di penginapan yang akan kalian pilih. Misalkan kalau misalkan aku karena liburannya masak sendiri, jadi butuh banget yang ada dapurnya. Terus juga karena rental mobil, jadi butuh banget yang ada tempat parkir, apalagi kalau free parking gitu kan. Nah, terus juga pastinya free wifi. Nah, kalau misalkan nanti udah nemu nih tempat yang cocok, terus kalian udah ngebooking, nanti itu pasti bakal langsung dikirimin email. Terus nanti kalian harus baca dengan teliti banget, karena biasanya tuh segala informasi yang kita butuhin, yang mau kita tanyain itu pasti udah tertera di sana seharusnya. Jadi kalian harus banget baca dengan detail si email yang mereka kirim gitu. Oke, hal yang ngebingungin selanjutnya adalah cara masuk, literally cara masuk ke tempatnya, ke apartemennya, ke penginapannya gitu. Karena apalagi kita di 3 tempat dan itu beda-beda semua, jadi kayak agak membingungkan sih jujur. Jadi aku mau share juga hal ini. Nah, jadi yang pertama itu kita di apartemen building yang di Zurich, itu masuknya itu kan dia apartemen building ya, jadi ada kode di pintu masuk buildingnya sama kode di pintu masuk si apartemen yang kita sewa. Jadi nanti si pin kode itu tuh udah dikirim di email yang dikasih sama orangnya, jadi nanti kita tinggal baca aja, dia udah sertain semua pin kodenya. Nah, terus buat di tempat yang kedua itu kan berupa resort hotel ya, jadi kita itu check in sama check outnya itu kayak hotel biasa, ke resepsionis gitu, jadi tinggal ngomong aja. Terus kalau misalkan yang ketiga, ini beda lagi, dia apartemen yang holiday house gitu. Jadi orangnya itu minta kita ngabarin kita mau datang jam berapa, misalnya mau check-in jam berapa. Terus nanti kalau misalkan kita udah mau nyampe kita kabarin, terus nanti mereka juga udah ngasih tahu gitu loh deket-deket jam check-in kita. Kalau misalkan mereka udah bukain pintunya, terus kuncinya itu udah disangkutin di pintu. Jadi yang pertama itu yang di Zurich, itu namanya Vision Apartments Zurich Wolframplatz. Itu tuh lokasinya di Zurich. Aku udah agak lupa sih itu nama stasiunnya apa. Tapi kita nginep di sana itu 2 malam. Nah, buat kelebihannya sendiri itu tuh tempatnya nyaman, terus bersih.
terus juga lokasinya kayak strategis banget sih jujur. Itu tuh dia ada di depan stasiunnya banget, jadi station trainnya itu bener-bener di depan apartemennya. Jadi kalau misalkan kalian gak ngerental mobil atau pakai transportasi umum, itu bakal sangat membantu banget sih, karena itu bener-bener di depan apartemennya. Jadi lokasinya pun itu gak jauh dari pusat kota. Even waktu itu kita waktu keliling-keliling di Zurich, kita beneran jalan kaki dari apartemennya dan gak sejauh itu kok. Tapi kekurangannya buat apartemen ini tuh ukurannya agak sempit. Tapi kalau misalkan untuk ukuran di Zurich dengan harga segitu itu udah bagus banget sih, jujur udah cukup banget dan gak sesempit itu sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan kalian banyak bawaan, mungkin emang lebih baik cari tempat yang lebih besar. Terus juga kekurangan yang lainnya adalah kalau misalkan pakai mobil itu agak bingung posisinya karena agak terhalang sama station train itu ya, jadi kayak agak bingung deh jalurnya. Apalagi kalau misalkan kalian baru nyampe Zurich atau baru ngerental mobil, baru belajar cara baca maps-nya, itu pasti agak bingung. Tempat penginapan kita yang kedua itu namanya Mattenhof Resort, itu di Interlaken. Kita waktu itu nginep selama 3 malam. Sebenarnya awalnya kita cuman book buat 2 malam, cuman karena kayak lokasinya strategis di Interlaken dan destinasi kita kayak deket-deket sana, jadi kita extend 1 malam di sana. Terus juga itu jujur view-nya bagus banget, itu kelebihan pertamanya. Aku nggak bisa nahan lagi buat ngomong kalau si view-nya itu sebagus itu. Ini aku agak temai sedikit ya. Jadi itu nomor kamarnya waktu itu adalah 324, please, itu view-nya bagus banget. Terus kelebihan yang lainnya adalah dia lokasinya strategis emang di Interlaken, dan Interlakennya juga di tengah. Dan waktu itu tuh kita waktu baru nyampe Interlaken dari Zurich, beneran jalan lurus doang tuh si hotelnya udah ada langsung di pinggir jalan gitu, jadi gampang banget nemuin hotelnya. Terus juga buat tempatnya gak usah ditanya lagi deh, ambience-nya bener-bener cozy banget, gedungnya itu seberkarakter itu, bener-bener vibes-nya bagus banget deh pokoknya. Terus juga selain itu dia punya parkiran gratis dan juga luas, jadi kalian gak usah khawatir. Terus juga staffnya ramah. Terus buat ukuran kamarnya itu sangat spacious banget sih, sangat luas. Nah tapi untuk kekurangannya itu dia water heaternya itu agak kurang. Ini sih, dia itu bukan yang di dinding gitu loh, itu apa ya istilahnya. Nah jadi itu angetnya itu nggak merata di seluruh ruangan, apalagi di Interlaken, dan itu bangunannya itu bangunan lama, jadi kayak masih agak dingin gitu sih waktu itu. Terus untuk kamarnya juga sebenarnya itu masih jadul banget. Terus juga mungkin yang nggak suka hewan nih ya, ini perlu dicatat karena itu di hotelnya itu ada anjing sama kucing gitu berkeliaran. Mungkin kalian agak nggak cocok, tapi kalau buat aku sih fine aja. Lanjut penginapan yang ketiga, yang terakhir itu namanya Superior Apartment Sarnen. Jadi lokasinya di kota Sarnen. Itu kita awalnya juga booknya cuma buat 2 malam, tapi ternyata kita extend jadi 1 malam lagi, jadinya 3 malam kita di sana. Nah untuk kelebihannya, jadi itu tuh holiday house, jadi itu berupa satu rumah, kita nyewa satu rumah gitu yang bener-bener isinya udah super lengkap. Fasilitasnya ada semua, apalagi alat masaknya, alat makan, sampai alat tenis meja, terus cheese fondue, terus sama alat barbecue, pokoknya ada di sana, bener-bener selengkap itu, bener-bener definisi holiday house beneran. Terus juga tempatnya nyaman banget, bersih, terawat, bener-bener dia persiapin banget deh, kayak kelihatan banget deh effortnya. Ya pokoknya itu adalah my favorite place to stay selama di Swiss waktu itu, dan berasa tinggal di Swiss banget gitu loh, karena apalagi tuh rumahnya itu kebetulan kayak dempet-dempetan gitu sama rumah tetangga, rumah orang lokal, jadi kayak berasa tinggal di Swiss deh pokoknya. Nah tapi kekurangannya lokasinya ini nih agak susah dicari. Dia itu kayak rumah dalam gang gitu. Terus dia itu bukan di lokasinya itu bukan di kota wisata ya, Sarnen itu.
Tips yang pertama adalah yang aku saranin, kalau misalkan kalian ngerental mobil, itu lebih baik cari penginapan di pinggir kota atau di kota kecil yang deket sama destinasi kalian. Nah, tapi kalau misalkan kalian pakainya transportasi umum, itu lebih baik cari penginapan yang emang udah deket atau satu lokasi sama destinasi kalian. Nah, idealnya itu biar nggak terlalu banyak pindah-pindah penginapan dan biar juga nggak repot ya buat packing-packing terus unpacking si koper-kopernya, lebih baik pilih tempat yang bisa jadi titik tengah dari beberapa destinasi yang ingin kalian tuju, jadi bisa gampang kemana-mana gitu, posisi penginapan kalian itu di tengah. Terus saran aku adalah hindari baru cari penginapan itu di H-1, apalagi kalau nginepnya itu buat weekend dan juga di kota besar atau di kota wisata. Jadi mending cari aman aja, takutnya udah pada full book. Terus kita juga perlu banget teliti membaca fasilitas yang disediakan. Jadi waktu sebelum ngebooking itu pastiin udah ngebaca dulu dia punya fasilitas apa. Terus juga waktu dia ngirim email, kita juga baca semua yang ada di email itu, seperti yang udah tadi aku bilang ya. Karena kadang hotel bintang pun gak akan menjamin punya fasilitas yang kamu butuhin. Jadi benar-benar seperlu itu buat baca. Tips selanjutnya adalah pastiin buat bersihin penginapan sebelum kita check out. Sebenarnya ini lebih ke manner kita ya, apalagi kalau misalkan kita nge-rent house gitu, biar mereka nggak kapok juga nih terima orang Indonesia. Sebenarnya nggak perlu bersih-bersih banget ya, yang penting tuh udah cukup rapih kayak waktu kita datang. Untuk cara extend sendiri ini tentunya beda-beda ya. Waktu itu aku nge-extend di penginapan kedua sama ketiga. Buat penginapan kedua itu kan hotel, jadi kita itu langsung ngehubungin si resepsionisnya. Terus nanti biayanya itu langsung di akhir gitu waktu check out. Terus juga buat di penginapan yang ketiga itu kan holiday house. Jadi yang pertama kita kontak dulu orang yang pernah ngehubungin kita, terus kita tanya paymentnya bisa via apa. Waktu itu kita dealnya bisa pakai euro dan juga cash, jadi kita itu naro uangnya itu di amplop, kita taruh aja uangnya di atas meja waktu itu. Oke, selesai deh semua sharing-sharing aku tentang penginapan di Swiss. Buat yang masih punya pertanyaan bisa langsung komen aja ya. Makasih.